Hai semuanya, saya Nusa Briansyah. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Pada video kali ini kita masih meneruskan program basic root kita, yaitu kita masih berada di episode ke-11. Cuman ini adalah episode ke-11 part 2 ya teman-teman semuanya, atau saya sebutnya episode 11B gitu. Oke, jadi kita bakal nerusin program root kita yang kemarin basic root terkait data event ya, atau table events. Yang bakal kita bahas pada video kali ini, kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin gitu kita udah melakukan tampil data, detail data, sama hapus data. Sisanya tinggal create sama update data doang. Nah, dan di create sama update data ini kenapa kok dibikin video terpisah? Karena di situ ada yang namanya validation teman-teman semuanya, atau form validation. Jadi di mana di validasi ini kita bakal ngecek si field itu tuh misalnya kosong apa enggak gitu. Kalau kosong kan berarti nggak boleh masuk kan gitu ya. Terus nanti selain itu kita bakal displaying validation error juga. Jadi selain kita ngecek validasi per fieldnya atau per kolomnya, kita nanti bakal tampilin kalau misalnya ada kolom yang pengisiannya itu tidak sesuai begitu. Oke, langsung aja ya teman-teman semuanya. Langsung aja kita masuk ke Laravel. Nanti untuk bagian validasinya kita itu bakal, jangan lupa ke laravel.com, ke documentation, ubah versinya dari 10 dulu. Terus cari di sini yang namanya validation ya. Validation. Nah ini. Nah, beginilah ceritanya nanti. Jadi yang pertama, ketika kita nanti mau bikin sebuah form inputan untuk tambah, kita nanti pakai function di controller yang namanya create gitu. Terus kalau nanti kita mau menginputkan data, berarti logic kita ada di function yang namanya store ini. Dan dua function ini harus didefinisikan dengan route yang berbeda juga. Gitu. Sip ya. Terus kalau kita tanya, ada apa aja validasi yang tersedia pada Laravel? Banyak banget. Jadi teman-teman bisa langsung ke bagian di sini. Available validation rules di sini. Nah, ini banyak banget nih. Terkait accepted sampai UUID gitu. Siap ya? Ini teman-teman nanti bisa baca. Saya sekarang langsung praktek aja. Gitu. Nanti selengkapnya teman-teman bisa baca ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman semuanya, sebelum kita bikin form inputannya, kita bakal update dulu terkait field date kita di event ini. Jadi agak selip memang, bukan kesalahan fatal, cuman agak kurang lengkap aja. Nah, saya mau di bagian migration. Oke, di migration terkait event. Oke, terkait event. Nah, di sini ini bukan date ya, tapi saya akan atur ke timestamp. Gitu. Kenapa? Karena event itu diselenggarakan tanggal berapa sekaligus sama jamnya itu mulainya jam berapa. Gitu. Oke, teman-teman semuanya. Gitu. Terus di seeder kita juga akan update di seeder, database seeder. Nah, ini dia. Oke, di bagian date ini kita akan update seandainya yang ini adalah mulai pukul 19.00, ini mulai dari jam 3 sore misalnya. Gitu. Cocok ya? Cocok. Oke, nah sekarang coba kalau kita migrasi lagi ya. Kita bisa tambahkan terminal baru di sini. Terus jangan lupa PHP artisan migrate -2 fresh min seed gitu. Sekalian jalanin seedernya. Oke, sudah. Sekarang kalau kita cek di bagian tabelnya, kita bisa ke localhost/phpMyAdmin, ke spot ticket ya, ke table event. Nah, sekarang ini berubah sekarang date-nya. Gitu. Cuman ada yang perlu diperbaiki lagi, bahwa di event ini, nah ini belum berubah ya formatnya. Oke, jadi kita bisa langsung ke bagian event, lalu /indexnya, indeks sama detailnya. Ini tanggal, kita ganti waktu. Terus ke sini, nah ini ditambahin lagi formatnya. Kalau hours itu atau jam itu H, -2 menitnya itu I kalau nggak salah. Kita coba lihat. Nah, betul. Gitu ya. Oke. Terus jangan lupa di bagian show juga. Show ini tanggal event kita ganti waktu event.
Ini kita isi, tambahin lagi spasi, jam, terus titik 2 menit. Harusnya sekarang ke bagian detail aman. Oke, berarti sekarang kita bisa langsung masuk ke bagian form tambah ya. Oke, ke bagian form tambah. Jadi jangan lupa untuk buka indeks di bagian event. Kita bakal tambahin sebuah tombol di atas table. Oke, di atas table yang namanya adalah tambah. Jadi sini aja, di bawah H2. Jadi kita bakal tambahin A dengan kelasnya BTN. Terus BTN primary. Tulisannya adalah tambah data baru atau tambah data gitu aja. Ini route-nya berarti ke admin /event gini /create gitu. Kita refresh, muncul harusnya seperti ini. Ini MB4. Oke, kita pindahin kelas MB4 ini nih, kita MB2 aja. Terus kita tambahin kelas baru di sini namanya MB4. Sesuai kah? Udah cocok aja, gini aja. Terus kalau kita klik, nah ini dia ke bagian event selalu /create. Kita belum bikin view dan route-nya. Jadi kita langsung masuk ke web.php. Ke routes-nya kita definisikan dulu. Berarti kalau ada route dengan metode get gitu ya, ngarahnya ke /admin event lalu ke create, maka jalankan event controller, kelasnya atau functionnya adalah create. Kita belum bikin create ini, berarti kita akan bikin dulu. Jadi public function create. Nah gini, terus nanti akan return, kita contek aja dari sini ya. Kita akan contek dia ini ke create. Terus title-nya kita akan isi tambah data event gitu aja. Sip, cocok. Terus sekarang kita akan bikin view baru di resource admin event. Kita akan bikin file baru, namanya adalah create.blade.php. Kita akan extend dia dari master ya. Terus kita akan isi kontennya atau section content gitu. Yang pertama contek aja ini. Oke, H4-nya. Taruh di sini, ini kita akan namakan ini MB4 ya tadi. Kita ini master data event. Terus slash ini adalah tambah gitu aja. Terus untuk nyontek formnya, ini kita kasih card dulu. Gitu, terus ada di dalamnya itu card body. Begitu, terus kita akan contek formnya. Jadi untuk form ini metodenya post, lalu action nanti ke admin /events. Dah, gini aja. Oke, terus di bagian dalamnya kita akan isi beberapa fieldnya. Nah, gimana kalau kita contek dari snit ya teman-teman semuanya. Ini ada di folder snit 1.0.0, lalu di dalam folder HTML namanya itu form basic input. Nah, tampilannya nanti paling tidak seperti ini. Kita akan contek satu aja. Berarti ini kita akan buka ke VS Code kita. Oke, kasih ini. Kita akan contek satu, kemudian nanti yang lain tinggal niru-niru aja. Scroll ke bawah, kita contek yang ini float, jangan yang default aja kali. Kita mulai dari yang ini. Oke. Ini ya. Nah, ini dia. Copy, kita tutup, sudah tidak butuh. Ini bagaimanakah tampilannya? Cus, kita pindah dulu dia. Ini tampilannya adalah
Oh masih, oh iya, route-nya kayaknya belum terdefinisikan deh. Event create web, apakah ada yang salah? Event create harusnya aman sini, atau ketuker ya posisinya. Coba, nah ini kita akan tuker dia ada di bagian sini supaya tidak nyambung dengan ID yang ada di sini. Oke, kita tukar posisinya di situ. Nah, sekarang aman. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang coba kita akan modifikasi. Kayaknya ini kita nggak butuh. Oke, terus ini terlalu ini ya. Terlalu memaksakan dia. Nah, gini aja. Ini area describe by, ini nggak perlu. Terus kita butuhnya field apa aja? Coba kita cek. Database itu di table atau di database Spoticat. Terus tabelnya event itu ada ID, nggak perlu. Ini ada yang pertama title. Kita ini judul. Ini kita belum namain kolomnya, namanya title. ID title, placeholder, isi judul. Isi judul event gitu ya. Oke. Dah cukup. Terus ada apa lagi kawan-kawan? Ada yang namanya itu description. Oke. Description. Title-nya diganti jadi description. Gitu. Terus input tipe teks ini bukan input tapi sekarang jadi text area. Gitu. Terus ini misalnya rows-nya kita jadiin 5 misal. Gitu. Terus kalau text area itu ada tutupnya ya. Begini. Oke, cocok tuh. Ini biar dia agak geser ke bawah. Gimana kalau kita kasih kelas dia MB3. Oke, sip. Lanjutin lagi. Berarti yang berikutnya adalah date-nya. Contek aja dari name karena itu input ya. Ini title ganti jadi date. Judul ganti jadi waktu. Gitu. Terus ini input tipe date, time, min, lokal. Nah, begini. Oke, sekalian sama jamnya. Waktu. Terus setelah itu ada location. Location itu sama aja kayak gini, cuman tipenya ganti jadi teks ya. Teks. Nah, ini date diganti dengan apa tadi? Ganti location. Ini waktu ganti lokasi. Terus setelah itu ada organizer ID. Nah, organizer ID ini harusnya kita akan isi dengan drop down ya, atau select gitu. Nah, tapi kan si organizer ini belum ada gitu. Jadi atau kalau nggak kita isi dulu deh. Untuk sampling data aja. Bisa kalau host PHP MyAdmin, atau teman-teman bisa install extension yang namanya NoSQL. Gitu. Misalnya saya akan isi satu data organizer di sini. Oke, kita akan tambahin data baru. Name-nya misalnya adalah organizer baru. Kontaknya 081234123243 misalnya. Terus emailnya misalnya organizer baru @yahoo.id gitu aja. Terus created at, ini kita isi now. Udah gitu aja. Terus insert. Oke, nambah satu tuh. Cocok ya. Ini cuman sampling aja. Terus setelah itu ini kita akan ganti dengan select teman-teman semuanya. Jadi select dengan kelas form select. Gitu, name-nya adalah
bukan location sekarang, tapi organizer underscore ID. Ini organizer. Gitu. Ini organizer ID. Ini pun sama. Organizer ID. Terus di dalamnya ada option, value-nya yang pertama 0 dulu. Terus di sini pilih organizer. Terus yang berikutnya ada option lagi atau for each ya. For each organizer as organizer, terus ini begini, terus and for each. Gitu. Oke, jadi kita butuh satu data atau semua data organizer kita lempar ke create gitu ya. Berarti kita di sini tambahin organizer, organizers gitu. Terus kita ambil dari model apa? Model organizer kan gitu ya. Nah, kalau organizer ini nggak ditambahin, silahkan ditambahin secara manual di atas. Terus titik 2.2 all. Gitu. Sip, balik lagi ke sini. Harusnya seperti ini aja. Organizer name. Memang ya? Oh ya, betul. Name. Fieldnya. Oke, jadi sekarang kita akan refresh dulu. Nah, organizernya ada organizer baru. Kan gitu. Cocok ya? Sudah. Terus, teman-teman semuanya. Ketika data ini. Oh ya, kita butuh satu lagi. Namanya adalah tombol ya. Button tipenya submit. Ya, kita isi dengan submit gitu aja. Terus setelah data ini dikirim, maka akan dikirim ke bagian sini, ke routes-nya, admin event. Gitu ya. Berarti kita harus deklarasikan dulu route-nya di sini aja. Di sini. Berarti kalau ada route, metodenya post, ngarahnya ke admin events, oke. Maka jalankan event controller titik 2.2 class, metodenya adalah store gitu. Oke, route-nya sama kayak gini. Cuman bedanya ini get untuk display semua data dan ini post untuk nge-store atau untuk nyimpen datanya. Oke. Sekarang kita akan bikin function yang namanya store. Klik function store, teman-teman semuanya. Yang menerima parameter berupa request. Request. Gitu. $request. Nah, request ini nanti isinya adalah semua form yang dikirimkan. Gitu. Oke, kalau ini tidak ditambahkan secara otomatis, silahkan ditambahkan secara manual. Gitu. Terus gimana cara kita ngecek validasinya? Kita buka di sini. Oke, kita buka dokumentasi dari Laravel-nya. Termasuk nanti ada bagian untuk display errornya. Gitu. Oke. Pertama, kita udah bikin routes-nya, terus bikin controllernya, create juga sudah, store nih sekarang. Nah, logiknya berarti gini. Ini kita udah ya. Berarti nanti pertama kita akan lakukan validasi. Nah, kalau misalnya validasinya dia lolos, gitu ya, berarti lulus dia, berarti lakukan penyimpanan lalu redirect ke index kan gitu. Tapi kalau nggak lolos, dia akan balik lagi ke halaman yang sama dengan mengirimkan error. Gitu. Nah, untuk cara nampilin errornya, nanti kita bisa, nah ini, displaying the validation error ini. Ini, kita kalau mau nampilin semua errornya seperti ini bisa. Cuman kalau kita mau customnya itu per field, nanti kita bisa ya lakukan dengan cara gini. Misalnya ini errornya hanya untuk title gitu. Kita lakukan apa? Gitu ya teman-teman. Oke. Jadi kita akan niru yang ini dulu. Jangan ke nampilin dulu. Ini.
Oke. Jadi pertama, teman-teman semuanya, kita akan bikin variabel yang namanya validated, berarti ini sudah tervalidasi, sama dengan $request validate. Gitu. Apa yang divalidasi? Oke, yang divalidasi adalah yang pertama, ada yang namanya title. Validasi kita apa? Validasi kita berarti title itu harus diisi, required. Oke, terus pemisahnya begini. Terus maksimal length-nya adalah 255 kan gitu. Cocok ya? Terus kemudian ada description. Description itu tipenya teks, berarti gini aja. Oke. Terus yang berikutnya itu ada date. Nah, date ini harus diisi. Terus tipenya harus date gitu. Terus yang berikutnya adalah location. Nah, location ini sama aja kayak title. Location. Terus yang berikutnya ada organizer ID. Organizer ID. Nah, organizer ID ini harus ditulis sama, dia harus nyambung sama data table yang nama tabelnya itu organizers, kolomnya ID. Dapatnya dari mana, Bang? Gitu. Ada tuh di available display available validation rules. Ada yang namanya di sini access. Nah ini. Oke, access database. Nah, kalau kita cek di sini access .2 nama tabelnya apa, kolomnya gitu. Jadi ada nggak, dicek dia, ada nggak inputan kita sesuai sama kolom ID di table organizer gitu. Cocok ya? Cocok. Dah gini aja. Oke. Ini untuk validasinya. Oke, validasi. Kalau lolos, dia bakal lanjut ke sintaks kita berikutnya. Oke, kalau nggak lolos, maka bakal balik ke halaman form input dengan store errornya. Tinggal kita tampilin gitu. Oke, teman-teman semuanya, cukup. Sekarang gimana kalau kita coba dulu? Oke, oh iya, tombolnya belum ya. Tombolnya belum ada stylenya. Kita akan bikin dia punya kelas namanya btn primary. Cukup gini aja. Oke, misalnya semua saya kosongin ya. Nah ini, page expired. Oh iya, kita belum nambahin di form ini yang namanya @csrf. Kita back dulu, kita refresh kembali, kita submit. Nah, dia bakal balik ke sini dengan mengirimkan error, tinggal kita tampilkan errornya. Kan gitu. Nah, di Bootstrap, teman-teman semuanya, itu ada yang namanya valid dan invalid feedback. Kalau kita ke documentation, terus ke bagian form, nah ini, ada yang namanya validation. Gitu, kita scroll ke bawah. Ini kalau oke, kalau oke itu dia bakal centang, nah kayak gini. Oke, cuman kalau dia nggak oke, maka dia akan ada dangernya dan tulisan errornya. Gitu, cocok ya. Oke, caranya gimana? Misal kita mau contek yang city aja. City mana tuh? Nah ini. Ini kita contek dulu. Kita copy satu-satu ya. Satu-satu. Pertama title dulu di sini. Nah, tadi ini kalau ada error, ini kita pindahin ke bawah. Ada error dari title.
Ini ID-nya nggak usah dikasih, terus begini. Terus tulisannya begini. Oke, ini udah tampil errornya, cuman si form kita belum ada danger-dangernya atau belum ada peringatannya. Ini kita bisa, nah ini ada kelas ditambahin namanya invalid. Jadi sama aja. Di sini tambahin spasi. Kalau ada error dari title and error gitu, maka dia akan nambahin is invalid gitu ya. Kalau sudah, kita bisa contek aja ini. Kita copy, kita paste di sini. Ini kita ganti dengan description. Kita contek lagi. Ini kita ganti dengan date. Scroll ke bawah lagi. Ini kita ganti dengan location. Scroll ke bawah lagi. Ini kita ganti dengan organizer underscore ID. Nah, terus yang tadi, yang ini is invalid ya. Kita copy, terus kita paste di bagian kelasnya. Ini pun sama. Lagi-lagi location pun sama. Organizer ID pun sama. Gitu. Kita coba cross check kembali. Kita refresh. Coba kita submit. Nah tuh, muncul ya errornya. Dan tulisan errornya seperti ini. Oke, kalau misalnya dari environment kita, yaitu ada di app. Nah ini, kita bisa ngatur feedback kita. Bahasanya apa? Misalnya ID. Kita refresh, kita submit. Nah ini, kalau Indonesia belum disupport sama Laravel versi 10. Jadi cuman gini aja tulisannya. Oke, kita balikin lagi ke English. Dah. Ini validasi sudah cukup teman-teman semuanya. Sekarang kita balik ke store. Nah ini, kalau misalnya validasinya udah beres, sekarang berarti lakukan insert data kan gitu ya. Berarti event titik create namanya adalah validated gitu. Terus kalau udah berarti redirect. Return redirect ke event. Nah ini, data event berhasil ditambahkan. Gitu. Begitupun nanti, ini sekalian aja ya. Sekalian aja, nanti ini kita bisa kopas juga. Si create sama si store ini. Kita kopas karena mekanisme dari tambah dan ubah itu sama aja. Ini untuk yang create formnya kita ganti dengan edit. Cuman nanti di sini ada event ya. Gini. Jadi satu event. Kan ketika kita mau ngubah data, mau data apa yang dirubah kan gitu. Terus di sini kita nanti ada view yang namanya edit. Nah, ini berarti edit data event. Terus di sini kita perlu organizers, semuanya sama event. Begini, satu eventnya. Terus kalau udah, nanti kita akan simpan dia. Yang fungsi untuk menyimpan datanya adalah update. Gitu. Dia perlu request sama dia perlu eventnya. Gitu. Validasinya sama begini, nggak berubah ya. Terus di event ini nanti bukan insert data, tapi update data. Nah, ini berarti teman-teman bisa seperti yang dilakukan di delete pakai where atau bisa pakai find. Nah,
find itu nyari primary key-nya. Dia otomatis aware berdasarkan primary key-nya. Kalau udah ketemu tuh berarti tinggal update berdasarkan validated. Ini dia. Cukup ya? Cukup teman-teman. Nah sekarang kita coba tambah data baru. Misalnya judul eventnya adalah event pesta rakyat. Terus deskripsinya ini adalah event pesta rakyat Lampung. Terus ini tanggalnya tanggal 13, jamnya jam 8 ya. Lokasinya ada di Bandar Lampung. Organizernya mau nggak mau cuman organizer baru. Kita langsung submit. Aman. Oh, aman tapi tidak insert dia ya. Coba kita cek di database kita. Di event, oh masih 2 dia. Ada yang salah kah? Oh iya, ini bukan created, create aja. Dah. Gini, update juga harusnya update. Cocok lagi. Judul ini misalnya tadi ya. Ini organizer baru, lalu kita submit. Oh, invalid value. Oke. Jam 8:30 misalnya. Kita submit. Oke, ada yang error lagi. Add title viewable property allow mass assignment. Oke. Jadi, teman-teman semuanya, di bagian model kita, semua model itu harus kita deklarasikan mana yang perlu diisi dan mana yang tidak boleh diisi. Kalau kita mau deklarasikan field-field mana yang perlu diisi, pakailah viewable. Gitu. Kalau kita cuman mau pengecualian, berarti pakailah guarded. Gitu. Misalnya yang nggak boleh diisi itu cuman ID, yang lain boleh. Gitu. Ini cukup, ini namanya tadi istilah kalau di Laravel namanya mass assignment. Oke, kita coba lagi. Langsung send aja. Oke, cukup tampil ya. Terus kalau kita mau ngubah data gimana? Ngubah data ini, kita coba close semuanya. Oh ya, jangan map ya. Ini create kita close. Oh, atau kita duplikat create ini. Create ini kita duplikat. Kita namain dia jadi edit. Tadi namanya edit ya. Nah, begini. Terus ini adalah bukan tambah tapi ubah. Sekalian aja gimana kalau kita akalin yang di sini. Ini nanti dia akan ada di event slash gini. Event ID. Terus metodenya itu jadi put atau pet. Gitu karena dia ubah. Terus ini masing-masing kita akan isi value-nya. Oh iya, ini error location ya. Ini errornya organizer ID, ini errornya date, dan ini malah selip tuh. Scroll ke atas, title-nya ini belum. Begini, terus description-nya itu nggak perlu value, langsung aja. Berarti event description. Scroll ke bawah, ini jadi date. Ini location udah. Nah, organizer ID ini agak tricky teman-teman semuanya. Jadi di setelah option kita bakal taruh di sini. Kalau misalnya event terus organizer ID itu sama dengan organizer
ID gitu ya, sama berarti yang di looping sama value kita, maka tampilkan selected. Selain itu nggak usah gitu. Terus pada index kita, atau pada create kita ini juga salah nih. Oke, ini benar title errornya. Ini bukan title tapi description. Scroll ke bawah lagi, ini bukan title tapi date. Scroll ke bawah lagi, ini bukan title tapi location. Kita scroll ke bawah lagi, ini bukan title tapi organizer ID. Dah. Kita masuk ke index, scroll ke bawah. Nah, ini sudah ya, routes-nya sudah benar seperti detail, cuman ditambahkan /edit di belakangnya. Jadi paling tidak sekarang kalau kita edit salah satu datanya, oke, kita belum definisikan routes-nya. Jadi di web.php ini routes-nya sama kayak show ya. Tinggal kita edit di sini, tambahin /edit. Jalankan function yang namanya edit. Kita refresh, harusnya aman. Kan tadi kita udah bikin untuk edit sama update-nya function di controller. Ini kalau misalnya kita ganti organizer-nya baru, karena cuma satu itu, Pringsewu ganti Bandar Lampung. Jamnya kita ganti jam 6:30 di Lampung, di Bandar Lampung kita. Terus ini adalah event pesta rakyat misal. Kalau sudah coba di submit, nah ada error di situ. Kenapa? Karena put method not supported. Oke, itu berarti sama seperti show juga di sini. Cuman bedanya ini metodenya put dan dia menjalankan function yang namanya update. Kita cancel, kita back dulu. Gini ya, ini kita ganti event. Ini Bandar Lampung. Ini maju 1 jam. Ini di Bandar Lampung. Kalau sudah di submit teman-teman, nah cocok tuh. Berhasil ditambahkan ya, tapi udah berubah. Tinggal kita ubah paling di sininya, di controller di bagian update. Nah, ini bukan ditambahkan tapi diubah. Sudah. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk video kali ini teman-teman semuanya. Kita sudah berhasil untuk update data sama tambah data sekaligus form validation-nya. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Next kita bakal kenalan sama resource controller. Jadi apa bedanya sama controller basic yang kita gunakan saat ini, kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu. Saya Nusa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.